Jadi di hari ini aku mau tawasin tentang Pandora Papers. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu Pandora Papers? Lanjut. Jadi ini Pandora Papers itu adalah kumpulan dokumen ya yang yang mengungkap rekening bank, aset properti, bisnis dan investasi yang berada di negara-negara surga pajak dan atas nama perusahaan anonim. Jadi seperti ya pokoknya itulah, lanjut ke dulu. Jadi ini pada tanggal 3 Oktober 2021 ICGI membocorkan dokumen Pandora Papers. Nah, totalnya itu ada 2,9 terabyte. Nah, yang nomor 1 itu ada dokumen, terus foto, email, banyak pokoknya. Lanjut terus. Nah, ini apa itu negara surga pajak? Ini negara surga pajak itu ada sebutan bagi negara yang mempunyai pajak kecil dan tidak mempunyai atau bahkan tidak mempunyai pajak dan menawarkan privasi yang tinggi. Contohnya itu kayak Singapura, Hong Kong, Siprus, Swiss, British Virgin Island, Belize, Panama, Seychelles, terus US, London, UK, masih banyak lagi, dan itu salah satunya, salah contohnya. Jadi ini daftarnya, ini ada daftar orang yang berada di dokumen Pandora Papers. Ini ada 330 politikus dari 9 negara, termasuk 2 dari Indonesia, terus 13 pemimpin negara yang menjabat saat ini, dan 22 mantan pemimpin negara. Ini yang lainnya ini bonus, ini banyak. Tapi yang Indonesia cuma gitu kan, nggak pakai nomor-nomornya. Lanjut. Jadi daftar orang yang berada di dokumen Pandora Papers ini Erlangga Hartarto, yang belum tahu ini menteri ekonomi atau menteri ekonomi kalau nggak salah. Terus Luhut Binsar Panjaitan itu menteri investasi kalau nggak salah. Terus keluarga Ciputra, Gautama Hartanto itu adiknya dari Erlangga Hartarto. Terus Edward Soejaja, pengusaha Indonesia. Lanjut Bang. Nah, ini apakah legal menggunakan negara pajak? Sebenarnya legal menggunakan negara pajak, cuma kan kebanyakan orang-orang yang menggunakan negara suaka pajak itu buat menghindari pajak, pencucian uang, korupsi, terus penipuan, penggelapan dana publik, suap, insider trading, dan masih banyak lagi. Ini daftar-daftar negara suaka pajak. Yang paling dekat dari Indonesia itu ada di Singapura. Pajaknya di bawah 10% per tahun. Masa kita jadi hapus sih? Nah, ini kasus rupanya sebelum Pandora Papers itu ada Paradise Papers itu 2017, tahun terjadi pada 2017 itu sama, mengungkap tentang ini seperti. Terus yang kedua itu Pandora Papers tahun 2016. Yang ketiga itu Offshore Flag, itu terjadi pada tahun 2013. Terus nomor 4 HSBC Jersey terjadi pada tahun 2012. HSBC Geneva ini 2009. Nah, ini kan dampak politiknya dampak politik dan ekonomi setelah Pandora Papers itu ada banyak politikus itu yang mengundurkan diri, termasuk PM, termasuk Perdana Menteri Finlandia atau mana gitu loh. Terus tekanan terhadap pemerintah itu banyak dari rakyat-rakyatnya, menekan pemerintah untuk menyelidiki para politikus yang menggunakan perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Terus tuh peningkatan penyelidikan itu juga banyak. PPATK di Indonesia juga melakukan penyelidikan kepada Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga Hartarto. Terus itu berkurangan pajak. Nah, menurut laporan itu setiap tahun di seluruh dunia itu terdapat 600 miliar US dollar yang hilang dari pajak. Terus yang kelima itu menurunnya
kepercayaan masyarakat kepada politisi. Ini yang paling banyak dari politisi yang paling banyak menggunakan negara suaka pajak adalah negara Rusia, terus ini apa? Ukraina. Ya, terima kasih. Ya udah. Ya ini kan cuma pin doang. Tanya aja. Sebenarnya aku sudah membaca tentang Panama Papers, semua karena menurutku yang itu terlalu lama dan yang paling baru itu yang ini, jadi aku bikinnya yang ini. Ya. Padahal jadi kayak apa ya? Dia itu negara, jadi perusahaan, jadi itu kayak tempat buat kumpulan dokumen itu yang berisi tentang laporan-laporan tentang dokumen, foto-foto yang tempat buat rekening bank, aset properti itu di negara yang berada di negara surga pajak gitu loh. Jadi kayak misal aku punya aset dan uang tapi aku simpan di negara surga pajak gitu loh, ya aku laporkan di Indonesia gitu loh. Buat penggelapan itu. Iya. Soalnya kan mereka kan negara-negara yang menawarkan nggak ada pajak kan, makanya mereka ingin di luar negeri kan. Sedangkan di Indonesia itu kan pajak penghasilan kan tertingginya kan 35% gitu kan. Kalau di Indonesia itu ada pajak apa aja? Pajak penghasilan, pajak capital gain, pajak properti. Apa mana ya? Dan itu tinggi-tinggi semua. Ya bisa dibilang gitu mas, makanya mereka kayak nyari negara yang menawarkan surga pajak itu, pajak rendah atau pajak yang tidak kena pajaknya gitu. Tapi kan negara surga pajak itu kan nggak ilegal ya, bisa dibilang. Cuma kan karena banyak yang menggunakan untuk suap terus korupsi, penggelapan dana, makanya dianggap ilegal. Kalau mereka nggak menggunakan untuk itu, nggak dianggap ilegal. Tapi kalau sekarang itu udah ada perjanjian di seluruh dunia namanya apa gitu, itu tentang perjanjian yang berisi tentang apa perusahaan-perusahaan yang anonim itu diberitahu kepada negara-negara untuk menindaklanjuti orang-orang yang menggunakan negara surga pajak untuk menghindari pajak. Jadi sekarang tuh kalau mau menghindari pajak menggunakan negara surga pajak itu bisa dibilang sulit. Karena udah ada perjanjiannya. Jadi kita tutup tawasik kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.